Pembukaan film adalah adegan seorang bibi menjual ikan. Tapi ada ekor yang mencuat di bawah kakinya. Dia merasa sangat penasaran dan ingin lebih dekat untuk bisa mengamati dengan baik. Tapi dia dipukuli oleh bibi itu. Ketika dia masih belum mendapatkan kembali ketenangannya, dia tiba-tiba mendengar teriakan lain. Ternyata ada seekor ikan yang memanggilnya. Kamu benar-benar tidak beruntung, hahaha. Pria ini berdiri tercengang. Sebenarnya dia adalah bos dari gangster. Dia baru saja bertengkar beberapa hari yang lalu. Dia tidak hati-hati jadi telah ditikam sekali. Setelah itu, dia terus-menerus menemukan hal-hal aneh seperti ini. Tidak hanya dia mengalami mimpi buruk di malam hari. Siang hari dia juga diejek dan dilecehkan oleh koran-koran. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk pergi menemui seorang dewi dan melihat akhirnya apa yang sedang terjadi. Dewi ini mengatakan kepadanya bahwa dia telah membuka mata Tuhan. Harus menjadi penyihir untuk terus hidup. Park menolak. Tetapi ketika dia berjalan keluar pintu, seseorang datang untuk memperingatkannya. Seharusnya kamu sudah mati, kenapa kamu masih hidup? Nanti menjadi sedikit lebih berhati-hati. Setelah itu seorang wanita tua datang menemukan Park. Beri dia lonceng yang terbuat dari logam. Tapi begitu dia menyentuhnya, dia langsung pingsan. Dia sangat takut sehingga dia dengan cepat pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi tak disangka, dokter mengatakan bahwa dia hendak mati. Di jalan pulang, mobilnya anehnya terjebak di rel kereta, menyebabkan dia hampir tertabrak kereta. Dia juga hampir ditusuk di kepalanya oleh pipa baja. Sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Satu-satunya cara adalah setuju untuk menjadi penyihir. Tapi ritual untuk menjadi penyihir juga agak aneh. Dewi pergi datang. Yang pertama adalah membantunya membersihkan. Lalu beri dia lapisan riasan ringan. Lalu memberinya sepasang sepatu kulit yang dibuat dengan indah. Dengan gaun penyihir. Kemudian berdiri di depan orang banyak dan menari. Tapi saat dia sedang menari seperti orang gila. Lalu ikuti instruksi dari Dewa Angin. Untuk menemukan rantai lonceng perunggu. Tindakan ini membuat Dewi tua tercengang. Sepertinya dia benar. Adalah pria yang dipilih oleh iblis dewa. Hari berikutnya dia resmi mengadakan pembukaan. Sekelompok orang datang kepadanya untuk membaca takdir mereka. Beberapa orang ingin melihat masa depan. Seseorang yang lain ingin melihat tentang cinta. Ada juga orang yang datang ke sini dengan sengaja membuat masalah. Wanita ini menegur penyihir sebagai penipu. Tetapi ketika dia menggerakkan jarinya dengan lembut, sekitar bertiup angin dan pasir. Dia tidak bisa mengetahui identitas orang yang menyebabkan masalah. Dan menindas semua orang. Tidak lama kemudian bisnisnya menjadi semakin baik. Pesulap Park sibuk melihat takdir. Karena itu, tidak ada waktu untuk peduli dengan urusan gangsternya. Sampai bersaudara di gangster. Buat panggilan telepon padanya. Dia hampir terlihat dengan riasan di wajahnya. Mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Buat Park merasa agak lelah. Adegan diubah menjadi adegan di mana pria yang tinggal sendirian sedang mandi. Tiba-tiba dicubit oleh tangan di belakang. Dia ketakutan dan segera keluar untuk memeriksa. Menemukan ada seorang gadis. Gadis tanpa bayangan. Dia ingin menemukan Dewi untuk bertanya tentang ini. Tetapi sang Dewi mengatakan kepadanya bahwa ini hanya dapat diselesaikan sendiri. Tidak ada jalan lain, dia harus menemukan hantu gadis itu. Undang dia untuk minum kopi. Gunakan juga garpu untuk mencoba. Dia akan punya perasaan atau tidak. Akibatnya, dia didorong oleh kekuatan suci dari hantu perempuan itu. Hantu perempuan itu sangat marah. Dia ingin seorang penyihir Park membantunya menyampaikan kata-katanya kepada orang yang dia cintai. Kalau tidak, dia akan terus mengganggu. Dia tidak punya pilihan lain, jadi dia harus mengikuti permintaannya. Pergi ke tempat kekasihnya. Tanpa diduga, ini adalah musuh yang sangat dia benci. Lebih lanjut sekarang, dia juga berbicara buruk tentang Park. Sangat marah jadi dia ingin berbalik dan pergi. Tetapi ketika hantu itu melihatnya pergi, wajahnya berubah. Memaksanya untuk terus kembali ke dalam. Pada awalnya, pria itu sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Park. Hanya sampai Park menceritakan kisah cinta mereka. Pada saat ini, dia mengundang Park ke ruang rahasia. Dia meletakkan tangannya di bahumu. Ya, letakkan tangan di bahumu. Dia menyentuh bagian atas kepalamu. Tapi dia masih tidak percaya sama sekali. Tidak ada jalan lain. Hantu perempuan itu membiarkan Park mengatakan yang sebenarnya. Kali ini, dia akhirnya benar-benar percaya apa yang Park katakan. Karena ingin membiarkan mereka berdua bersatu kembali dengan lancar. Dia bahkan harus membiarkan hantu perempuan memasuki tubuhnya. Dan begitu saja kedua pria itu mulai berpelukan dan berciuman. Setelah membantu hantu perempuan itu memenuhi keinginannya,
Park merasa sangat senang. Tapi yang tidak dia duga adalah segera sekelompok hantu lain datang lagi. Dia mencoba segalanya tetapi masih tidak bisa menyingkirkannya. Bahkan membuat pengemudinya takut dan kencing di celana. Saya tidak peduli bagaimana hantu-hantu itu memohon. Penyihir itu menolak untuk membantu. Tetapi iblis-iblis itu mengambil kesempatan itu ketika Park menghadiri sebuah pesta. Mereka diam-diam menyiarkan video yang menunjukkan adegan ciuman antara Park dan lawannya. Ingin membalas dendamnya. Tetapi hasilnya bertentangan dengan harapan. Presiden geng merasa Park sangat berani. Korbankan diri untuk merayu musuh. Tak disangka Park menjadi pemenangnya. Dan dapatkan dukungan dari seluruh geng. Balas dendam hantu-hantu itu gagal. Jadi diam-diam mengatur seseorang dengan peringkat kedua gen di geng. Pergi ke kuil. Ingin dia merusak pekerjaan paruh waktu penyihir Park. Meskipun dia menggunakan kipas tangan untuk menutupi wajahnya. Tapi dia masih dipaksa pergi ke geng untuk membantu. Menari dan meramal. Dalam ritual geng, penyihir Park harus menggunakan identitas aslinya untuk sementara waktu. Berbicara dengan semua orang di geng. Setelah beberapa saat, juga harus menyamar sebagai penyihir. Lanjutkan ritualnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyamar. Akhirnya seseorang mendeteksinya. Ketika dia sedang terburu-buru untuk melarikan diri, dia menabrak seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Pasti menolak untuk pergi ke rumah sakit. Jadi Park memberinya kartu nama. Dan menyuruhnya menelepon jika terjadi sesuatu. Alhasil, pada malam harinya si bayi datang ke rumahnya. Bahkan membantunya membuka pintu. Karena dia lupa membawa kuncinya. Keesokan harinya gadis kecil itu datang lagi. Tidak hanya menghiburnya yang sedang tertekan, tetapi juga bermain bersamanya. Ini membuat Park selalu sibuk. Dia merasa sedikit hangat di hatinya. Hari ini dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi seorang teman. Tapi akhirnya bertemu gadis itu di rumah sakit. Tetapi tidak peduli apa yang dia panggil, gadis kecil itu tidak menoleh. Dia mengikuti gadis itu. Dan pergi ke sebuah kamar rumah sakit. Dia menemukan tubuhnya terbaring di ranjang rumah sakit. Park sadar sekarang. Dia harus menjalani kehidupan vegetatif. Nyawa gadis kecil itu selalu mengembara di dunia fana. Hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Penyihir Park memutuskan untuk membantu gadis kecil itu. Setelah dia menemukan ibu gadis kecil itu. Ibu gadis itu sama sekali tidak mempercayainya. Bahkan ketika dia bercerita tentang gadis kecil. Ibunya masih percaya bahwa dia sedang berbohong. Bahkan mengambil tindakan untuk memukulnya. Sepertinya ibu ini benar-benar tidak mau menerima bahwa putrinya akan mati. Gadis kecil itu tidak menyerah. Mengajak penyihir ke rumahnya. Ingin mengambil beberapa pakaian untuk meyakinkan ibunya. Tapi begitu mereka meraih syal merah. Tepat pada saat ini, ibu gadis itu pulang. Park tidak punya pilihan selain melompat keluar dari jendela. Tapi sayang syal itu tersangkut di dahan pohon saat kabur. Setelah melihat ini, gadis kecil merasa sangat sedih. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan terisak. Penyihir Park masih ingin terus membantunya. Tapi dia terjebak dalam perang geng. Sejak identitasnya sebagai penyihir terungkap, pria yang berada di urutan kedua dalam geng selalu ingin menggantikannya. Park mencoba menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Dipukuli secara brutal. Tapi hal yang tidak bisa dia bayangkan. Hantu-hantu yang dia bantu sebelumnya semuanya ada kesini untuk membantu. Mereka memasuki saudara-saudara di geng. Dan melawan orang itu bersama-sama. Penyihir itu juga dirasuki setan. Dalam sekejap mata, dia mampu mengalahkan sekelompok orang. Setelah berkelahi, penyihir itu dengan cepat berlari ke rumah sakit. Dia tiba-tiba ingat bahwa gadis itu harus dirawat karena sengatan listrik hari ini. Perawatan itu tidak hanya tidak menyelamatkannya, tapi membuatnya lebih menderita. Penyihir ingin menceritakan segalanya kepada ibunya. Tapi ibu itu sedang patah hati dan tidak mood untuk mendengarkan orang lain. Hingga penyihir Pak ucapkan mantra gadis kecil itu. Mama lihatlah ingusku. Akhirnya dia juga berhasil membantu gadis kecil itu. Dan mengucapkan semua kata di hatinya. Juga membantu gadis kecil itu menyanyikan lagu untuk ibunya. Aku akan selalu ada di sampingmu, ibu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Lalu peluk ibunya. Ibu. 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 Setelah dia bisa menyelesaikan semuanya, elektrokardiogram gadis itu juga menjadi garis lurus. Gadis kecil itu berhasil mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Dan bisa pergi ke dunia lain. Park menetap gadis itu. Mungkin dia juga belajar banyak dari ini. Hidup ini bukan hanya ada memukul dan membunuh. Tapi ada banyak hal hangat lainnya. Yang menunggu dia untuk menemukan.